Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih bedanya perusahaan yang sukses sama perusahaan yang tertinggal? Jawabannya tuh simpel banget loh. Jadi perusahaan yang sukses itu adalah perusahaan yang karyawannya tuh terus mau maju. Di era yang berubah begitu cepat, keterampilan hari ini mungkin tidak akan cukup untuk menghadapi tantangan besok. Lalu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita tetap relevan, produktif, dan siap menghadapi tantangan esok? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana pengembangan karyawan bukan sekedar investasi, tetapi juga kunci utama untuk mencapai kesuksesan dalam jangka panjang. Nah, sebelum kita lanjut, kita perkenalan dulu ya. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu pengembangan dan pelatihan. Pengembangan karyawan merupakan kombinasi dari pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, serta penilaian kepribadian dan kemampuan yang bertujuan untuk membantu karyawan mempersiapkan karir di masa depan. Beberapa alasan utama pentingnya pengembangan karyawan antara lain yaitu yang pertama, lingkungan bisnis yang terus berubah dengan cepat, termasuk ekspansi internasional. Lalu, karyawan perlu memiliki keterampilan teknis dan interpersonal yang luas agar dapat beradaptasi. Selanjutnya, pelatihan membantu karyawan mempersiapkan diri untuk pekerjaan atau posisi lain, serta menghadapi perubahan tanggung jawab di tempat kerja. Selanjutnya tentang pengembangan karir, khususnya konsep karir proten, yang berarti karir yang fleksibel dan berkembang sesuai minat, keterampilan, serta perubahan lingkungan. Intinya, karyawan bertanggung jawab atas perkembangan karirnya sendiri dengan terus meningkatkan skill agar tetap relevan di dunia kerja. Agar pengembangan karir efektif, ada 3 hal utama yang harus diperhatikan. Yang pertama, kesesuaian individu, karir harus sesuai dengan minat, keterampilan, dan potensi seseorang. Yang kedua, pengalaman pengembangan. Bisa dilakukan lewat rotasi kerja, tugas beragam, mentorship, atau pelatihan keahlian teknis dan manajerial. Dan yang terakhir, manajemen karir. Harus ada strategi jangka panjang, misalnya pelatihan berkelanjutan, kesempatan promosi, dan pengalaman profesional yang terus berkembang. Salah satu cara untuk mengembangkan karyawan adalah melalui pendidikan formal seperti workshop, kursus singkat, hingga program universitas atau MBA eksekutif. Menariknya, tren ini makin mengarah ke pelatihan berbasis internet seperti kursus online, webinar, dan e-learning. Ini lebih fleksibel dan mudah diakses, jadi karyawan bisa terus belajar tanpa harus meninggalkan pekerjaan mereka. Penilaian atau asesmen, mengumpulkan informasi dan memberikan umpan balik kepada karyawan terkait perilaku, komunikasi, atau keterampilan mereka. Tujuannya itu untuk membantu karyawan memahami kekuatan dan area yang perlu dikembangkan. Yang kedua, sering digunakan untuk menilai potensi kepemimpinan dan manajerial. Perusahaan ingin mengetahui apakah seorang karyawan memiliki kemampuan untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Yang ketiga, ada sumber penilaian bisa berasal dari berbagai pihak, termasuk karyawan itu sendiri, rekan kerja, manajer, atau bahkan pelanggan. Metode penilaian yang beragam, yang pertama ada tes psikologi, itu mengukur kepribadian, kecerdasan emosional, dan keterampilan kognitif karyawan. Yang kedua, ada penilaian diri rekan kerja dan manajer, yaitu karyawan menilai diri sendiri serta mendapatkan penilaian dari rekan kerja, atasan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, ada assessment center, yaitu program evaluasi yang melibatkan simulasi kerja, studi kasus, dan latihan kelompok untuk menguji keterampilan manajerial dan interpersonal karyawan. Penilaian atau assessment, yang pertama ada profil psikologi. Salah satu alat penilaian yang sering digunakan oleh MBTI atau Myers-Briggs Type Indicator yang mengukur 4 area sebagai berikut. Yang pertama ada energi, introversion atau extroversion. Hal ini untuk mengukur kecenderungan seseorang untuk mendapatkan energi dari diri sendiri yang disebut introvert atau dari interaksi dengan orang lain yang disebut dengan extrovert. Yang kedua ada pengumpulan informasi disebut dengan sensing atau intuitif. Ini dinilai cara seseorang untuk mengumpulkan informasi, apakah mereka lebih fokus pada data nyata atau lebih pada gambaran besar dan intuisi. Yang ketiga, ada pengambilan keputusan, thinking atau feeling. Menilai apakah seseorang membuat keputusan berdasarkan logika dan analisis yang disebut dengan thinking atau berdasarkan nilai dan emosi yang disebut dengan feeling. Yang keempat, ada gaya hidup.
menilai apakah seseorang lebih suka perencanaan yang terstruktur dan keputusan yang pasti, disebut dengan judging, atau lebih fleksibel dan terbuka dengan kemungkinan baru yang disebut dengan perceiving. Selanjutnya yang keempat itu gaya hidup. Gaya hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu judging sama perceiving. Kalau judging itu orang yang lebih suka yang rencana yang jelas, terstruktur, dan lebih suka keputusan yang pasti. Mereka ini lebih nyaman dengan aturan dan jadwal yang teratur. Kalau perceiving ini, orang dengan tipe itu lebih suka yang fleksibel, terbuka dengan perubahan, dan suka mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Dan mereka ini lebih nyaman dengan situasi yang bisa berubah-ubah. Selanjutnya, manfaat MBTI untuk organisasi. Manfaat MBTI ini ada komunikasi, motivasi, kerja tim, gaya kerja, dan kepemimpinan. Selanjutnya, assessment center. Assessment center ini biasanya dilakukan di luar kantor untuk menciptakan lingkungan yang lebih netral. Tujuan utamanya itu untuk menilai apakah karyawan ini memiliki karakteristik kepribadian, keterampilan administratif, dan keterampilan interpersonal yang dibutuhkan untuk posisi manajerial atau untuk bekerja dalam tim. Jenis kegiatan dalam assessment center ini ada: 1. Diskusi kelompok tanpa pemimpin. 2. Pertanyaan wawancara. 3. Latihan in basket. Latihan in basket ini adalah karyawan yang dihadapkan dengan sejumlah tugas atau masalah yang perlu dihadapi dalam waktu yang terbatas, mirip dengan situasi yang mereka hadapi dalam pekerjaan yang sehari-hari. Yang berikutnya ada penilaian kinerja dan umpan balik 360 derajat. Yang pertama ada penilaian kinerja, yaitu adalah proses formal untuk mengukur kinerja karyawan yang dilakukan secara terstruktur. Tujuan utama penilaian kinerja adalah yang pertama, mengidentifikasi penyebab perbedaan kinerja yang ada, seperti apakah masalah tersebut disebabkan oleh kekurangan keterampilan, sumber daya, atau faktor lainnya. Yang kedua, menyusun rencana perbaikan untuk membantu karyawan meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan pelatihan atau perubahan dalam tugas kerja. Contohnya seperti seorang manajer di sebuah perusahaan retail mengamati bahwa seorang kasir sering mengalami antrean panjang di loketnya dibandingkan dengan kasir lainnya. Setelah melakukan penilaian kinerja, manajer menemukan bahwa kasir tersebut masih kurang terampil dalam menggunakan sistem kasir elektronik. Untuk memperbaikinya, manajer mengatur pelatihan tambahan agar kasir tersebut bisa bekerja lebih cepat dan efisien. Berikutnya, ada umpan balik 360 derajat, yaitu adalah metode penilaian kinerja yang melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih luas dan objektif tentang kinerja karyawan. Contohnya, seorang manajer proyek di perusahaan teknologi menerima umpan balik dari berbagai pihak. Atasannya menilai ia mampu menyelesaikan proyek tepat waktu, tetapi kurang inovatif dalam mencari solusi. Rekan kerja merasa ia kurang terbuka terhadap ide baru, sementara bawahannya menganggap instruksinya terkadang kurang jelas. Klien juga memberikan masukan bahwa komunikasi proyek perlu lebih transparan. Dari umpan balik ini, manajer proyek menyadari perlunya meningkatkan keterampilan komunikasi, lebih terbuka terhadap inovasi, dan memberikan arahan yang lebih jelas kepada timnya. Yang berikutnya ada pengalaman kerja. Yang pertama, kombinasi hubungan, tantangan, tuntutan, dan tugas dalam pekerjaan sehari-hari. Yang kedua, sebagian besar pengembangan karyawan terjadi melalui pengalaman langsung di tempat kerja. Yang ketiga, manfaat pengalaman kerja sangat bergantung pada bagaimana karyawan melihat dan memanfaatkannya. Yang keempat, berbagai penugasan pekerjaan seperti rotasi posisi atau proyek khusus bisa memberikan kesempatan untuk pengembangan keterampilan. Jenis penugasan pekerjaan. Yang pertama itu ada job enlargement, menambah tugas untuk mengembangkan keterampilan karyawan. Yang kedua ada job rotation, memindahkan karyawan ke berbagai posisi untuk pengalaman lebih luas. Yang ketiga, transfer, promosi, dan pindah ke posisi bawah. Perpindahan karyawan ke posisi yang lebih tinggi, rendah, atau setara. Penugasan sementara dengan organisasi lain, memberi kesempatan kerja di organisasi lain untuk memperluas wawasan. Yang kelima ada externship, penugasan di luar perusahaan untuk belajar langsung dari organisasi lain. Yang keenam ada sabbatical, cuti panjang untuk mengembangkan pribadi atau profesional. Kemudian ada hubungan antar pribadi. Karyawan dapat belajar dan berkembang melalui interaksi dengan anggota yang lebih berpengalaman. Yang pertama itu ada mentor. Karyawan senior membimbing junior, protege. Ada juga
reverse mentoring di mana junior membimbing senior. Yang kedua itu ada coach, rekan kerja atau manajer yang membantu, memotivasi, dan memberi umpan balik. Sistem untuk manajemen karir. Ada pengumpulan data, biasanya bertujuan untuk memberikan informasi kepada karyawan tentang diri sendiri. Terus alat untuk penilaiannya itu contohnya kayak Strong, Campbell Interest Inventory, dan Self-Directed Search digunain untuk membantu karyawan mengetahui minat dan kekuatan mereka. Terus ada umpan balik atau feedback. Karyawan menerima informasi mengenai keterampilan dan pengetahuan mereka, serta bagaimana hal itu sesuai dengan rencana organisasi. Tanggung jawab organisasi adalah untuk mengkomunikasikan penilaian kinerja dan peluang yang tersedia bagi karyawan, mengingat rencana jangka panjang organisasi. Lalu ada tantangan terkait pengembangan. Perencanaan sukses itu memastikan talenta kritis tersedia ketika dibutuhkan. Lalu memberikan pengalaman pengembangan yang harus dijalani oleh manajer untuk mempersiapkan mereka mengisi posisi penting. Terus manajer senior secara rutin meninjau talenta kepemimpinan untuk memastikan kesiapan mereka dalam mengambil posisi penting. Lalu membantu menarik dan mempertahankan karyawan manajerial yang berkualitas. Lalu ada manajer yang tidak fungsional. Manajer yang dapat berperilaku toksik seperti kesulitan bekerja sama sebagai tim, arogan, kepemampuan manajemen yang konflik yang buruk, lalu kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Perilaku-perilaku ini dapat menghambat kinerja tim dan organisasi secara keseluruhan. Nah teman-teman, itu tadi video yang udah kita sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.